pagi anak-anak semua. Bersyukur sekali ya. Kita sangat bersyukur karena hingga saat ini Tuhan masih kasih kesempatan kita. Tuhan masih kasih berkat, Tuhan masih kasih kita anugerah sehingga kita boleh bangun pagi ya. Kita boleh menikmati satu hari yang baru. Ketika jalan, kita bisa lihat Tuhan terima kasih untuk matahari. Tuhan terima kasih untuk burung-burung yang masih terbang. Tuhan terima kasih untuk cuaca yang sangat baik. Dan satu lagi, Tuhan terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk Indonesia. Hari ini kita bersyukur anak-anak karena tidak terasa sudah 75 tahun penyertaan Tuhan untuk negara kita. Ya, secara hukumnya 75 tahun negara kita merdeka. Tapi kita bisa tahu negara kita sudah beratus-ratus tahun berdiri. Bersyukur sekali Tuhan pelihara. Dan bersyukur sekali saat ini kita dikasih kesempatan untuk dapat memaknai, untuk dapat bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Walaupun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kita ada lomba makan kerupuk, lari karung, ya balap karung begitu. Kita punya lomba-lomba lainnya, ya, kita punya upacara bendera. Tapi tahun ini kita melakukannya dengan sedikit berbeda. Namun, Ibu mau mengajak anak-anak semua, tetap kita bawa hati kita pada Tuhan, kita mengucap syukur untuk kondisi yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur untuk kesempatan dan mengucap syukur untuk kemerdekaan yang masih Tuhan Yesus berikan buat kita. Ibu Mei mengajak anak-anak semua untuk dapat mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan di pagi ini. Bilang ke Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini kami masih boleh merayakan. Kami boleh masih diberikan kesempatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Kami bersyukur juga Tuhan, sebelum kami memulai rangkaian kegiatan kami, Tuhan izinkan kami untuk datang kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan untuk berdoa kepadamu. Tuhan tolong, biarlah kami anak-anak-Mu ini benar-benar punya hati hari ini, datang, berdoa, memuji kepadamu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Habis ini kita akan menyanyikan satu buah pujian, ya. Pujian ini berjudul Doa Kami. Ya, Bu Mei yakin sekali anak-anak sudah sangat tahu, ya, beberapa dari kalian pasti sudah sangat tahu lagu ini. Lagu ini berkisah atau berisi tentang doa dari sang penulis kepada Indonesia. Ya, dia berdoa semoga Indonesia tetap ada dalam tangan Tuhan. Indonesia bisa pulih, ya, dan percaya bahwa hati Tuhan masih ada untuk Indonesia. Ibu Mei berharap sekali ketika kita semua menyanyikan lagu ini, ya, nyanyikanlah benar-benar dari mulut kita, namun dengan sepenuh hati. Karena terkadang kita menyanyi cuma asal ngomong, tapi kita tidak benar-benar memaknai arti lirik, ya, kata per kata yang keluar dari lagu itu.
Karena itu hari ini Ibu meminta ketika kamu mengucapkan setiap kata yang ada pada lagu ini, ucapkanlah sebagai doa kamu. Ucapkanlah sebagai doa saya untuk Indonesia. Ya, mari bersama-sama anak-anak kita menyanyikan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Doanya akan dipimpin oleh Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepada kami satu kesempatan lagi untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu dan memberikan kepada kami hikmat, sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami pelajari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama terdapat dalam kitab Nehemia 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Sekali lagi, Nehemia 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Ibu akan bacakan untuk kita. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Nah, tema pada pagi hari ini adalah bersama membangun bangsa. Nah, bulan Agustus setiap tahunnya dirayakan sebagai bulan perjuangan yang berpuncak pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Tahun ini kita tetap diberikan kesempatan untuk memperingati dan merayakan 75 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, walaupun dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, banyak hal yang berubah di tahun ini, di mana biasanya diwarnai dengan upacara bendera, menyanyikan lagu nasional, menghias kelas bernuansa kemerdekaan, hingga merayakan lomba-lomba yang membangkitkan semangat nasionalisme saat memperingati hari kemerdekaan. Di tahun yang berbeda ini, apakah membuat makna kemerdekaan itu sendiri berubah? Apakah rasa nasionalisme kita masih seutuh sebelumnya? Nah, salah satu kisah hidup Nehemia menceritakan perjuangannya membangun rasa nasionalisme kembali dengan cara mengajak orang-orang
membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia tidak hanya mengajak dan hanya sekadar berbicara dari jauh, ya, melainkan turun tangan secara langsung untuk membangun negerinya yang porak-poranda karena dihancurkan bangsa Babel. Yerusalem sebagai kota kebangsaan telah dihancurkan dan penduduknya dibuang. Walaupun pada akhirnya orang Israel dapat kembali ke tanah airnya, namun keadaan situasi negerinya, khususnya Yerusalem ini, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nehemia, salah seorang Yahudi yang mempunyai jabatan sebagai juru minum raja, mendengar dari saudara-saudaranya bahwa tembok Yerusalem terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Hati Nehemia terusik oleh berita tentang negerinya, sehingga ia terpanggil oleh seruan nyata, "Bangunlah negerimu." Nehemia bangkit dan bergerak cepat dengan mengambil 3 langkah pasti yang dapat kita pelajari bersama. Yakni yang pertama, langkah pertama yang diambil oleh Nehemia adalah ia bergumul dalam doa, mengetuk hati Tuhan dengan harapan Tuhan Allah mau berbelas kasihan dengan umatnya. Langkah yang diambil oleh Nehemia ini, langkah pertama bagaimana dia bergumul dalam doa, dapat kita baca dalam pasal yang pertama dalam kitab Nehemia, ya. Lalu langkah yang kedua, yakni mengetuk pintu hati raja dengan harapan ada sesuatu, ada tindakan juga yang akan dibuat raja untuknya, untuk bangsanya dan untuk negerinya. Langkah ini dapat kita baca dalam pasal kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kemudian langkah yang ketiga adalah aksi nyata. Nehemia turun langsung untuk membangun negerinya. Dalam pasal kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Dan yang menjadi fokus penghayatan serta pemaknaan firman Tuhan pada hari ini ialah berita pada pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Yang isinya adalah usaha bersama membangun negeri atau bangsa tercinta. Kisah Nehemia diceritakan ke dalam suatu cerita perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Nehemia sangat mengerti arti panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Di tengah keadaan yang kacau, Nehemia bangkit untuk membangun bangsanya. Cerita ini tergambar dalam kondisi kita saat ini, di tengah perayaan HUT proklamasi, di tengah perayaan hari ulang tahun proklamasi, di tengah ancaman virus corona, membuat suasana tahun ini menjadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, pertanyaannya, akankah rasa nasionalisme dan cinta tanah air untuk membangun negeri masih tinggal dalam hati kita? Selalu ada keyakinan bahwa kita hanyalah hamba yang menjadi utusan Tuhan untuk melaksanakan amanat Tuhan, yaitu bersekutu bersama membangun bangsa kita. Bukan keinginan kita dan bukan untuk mencari nama, tetapi melakukan apa yang hendak Tuhan lakukan untuk membangun bangsa Indonesia tercinta. Hal pertama yang kita dapat lakukan untuk membangun rasa cinta tanah air di tengah pandemi ini adalah mengikuti instruksi pemerintah sebagai wakil Allah di dunia dengan baik. Kita juga perlu memastikan diri kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik, mengkonsumsi makanan sehat, mencuci tangan, berolahraga, berdoa, dan jangan lupa mengandalkan Tuhan. Itu adalah hal-hal
yang dapat kita lakukan. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Sehat tubuhku, jaya Indonesiaku. Ya, adapun kita memiliki pertanyaan-pertanyaan refleksi yang bisa kita refleksikan bersama. Pertanyaan pertama, mengapa kita memerlukan tubuh yang sehat di masa pandemi ini? Jika tubuh sakit, apakah kita mampu untuk belajar? Dengan tubuh sakit, apakah kita bisa berjuang untuk bangsa kita? Pertanyaan kedua, apa tindakan nyata yang perlu kita lakukan dalam berjuang membangun bangsa? Apakah dengan menjaga protokol kesehatan cukup? Tindakan nyata lain apa yang bisa kita lakukan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan refleksi yang bisa membantu kita untuk merefleksikan kembali firman Tuhan yang sudah kita pelajari dan bagaimana keseharian kita. Oke, kita akan sama-sama berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi. Kami sudah dapat belajar firman-Mu, dan kami juga kembali mengakui bahwa Tuhan, kami tidak sanggup untuk memahami dengan tepat, dengan sempurna firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau boleh memampukan kami, beri kami hikmat, untuk kami boleh paham Tuhan apa yang mau Engkau ajarkan kepada kami. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh semakin menyadari pentingnya rasa nasionalisme dan patriotisme kami terhadap bangsa kami yang tercinta. Tuhan, tolong bila sampai detik ini Tuhan masih mendapati kami kurang taat, kurang patuh pada setiap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah atas kami di tengah kondisi pandemi ini. Tuhan, ampuni kami dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh belajar taat kepada pemerintah sebagaimana kami taat kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami dan ungkapan syukur kami. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin.